Kami dari kelompok Riset Form 2 ingin mempresentasikan tentang karya final project Karsa FTMM 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Koiron dan ini rekan saya. Saya Rahmat Iman Samborna. Saya Mesing Merinali Santoso. Dan saya Alfredini Soren Marwan. Dan saat ini kelompok kami akan mempresentasikan sebuah tema Integrated Advanced Technological sebagai solusi inovatif di era Society 5.0 dengan subtema lingkungan. Mari kita simak video berikut ini. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang alasan mengapa kelompok kami memilih untuk membuat program ini. Alasannya adalah karena kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor saat ini menjadi sarana transportasi atau mobilitas yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, di dalam kendaraan bermotor ini ada komponen bernama akumulator kendaraan atau aki yang berfungsi untuk membantu menyalakan mesin saat digunakan. Di dalam akumulator kendaraan ada satu komponen yang bernama baterai timbal asam. Dan baterai timbal asam ini menjadi salah satu yang terus banyak digunakan karena biayanya rendah dan proses manufaktur yang sudah mapan. Namun, peningkatan cepat dalam kendaraan bermotor mengingat jumlah manusia terus-menerus meningkat menyebabkan penumpukan baterai timbal asam bekas dalam bentuk akumulator aki, dan hal ini terus-menerus dapat berdampak buruk bagi lingkungan. Nah, dampaknya apa saja akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari akumulator yang akan kami gunakan atau akan kami bandingkan. Yaitu yang pertama ada akumulator konvensional atau akumulator biasa. Terus juga yang kedua itu yang kami coba itu adalah akumulator gel. Jadi untuk akumulator konvensional itu adalah akumulator biasa yang yang sering sudah kita lihat di motor atau di mobil. Akumulator itu sebagai baterai dari suatu kendaraan. Terus untuk akumulator gel itu mungkin perbedaannya yaitu baterainya itu menggunakan gel seperti itu. Terus juga di sini ada dampak positif dari akumulator gel. Itu yang pertama ada pengurangan resiko pencemaran karena mengubah aki konvensional menjadi aki gel dengan cara mengganti elektrolit cair yang ada pada aki, yaitu asam sulfat, menjadi bentuk gel menggunakan bahan pengental seperti silika. Terus yang kedua ada pengurangan limbah aki secara berkelanjutan. Jadi daripada aki konvensional yang dibuang, lebih baik bisa dilakukan proses modifikasi sederhana sehingga lebih mengurangi limbah bahaya yang masuk ke lingkungan. Terus juga yang ketiga ada akumulator gel lebih aman karena akumulator gel menggunakan elektrolit yang dicampur dengan bahan pengental seperti silika. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak negatif akumulator konvensional. Yang pertama itu pencemaran logam berat. Hal ini dikarenakan akumulator mengandung logam-logam berat seperti timbal, merkuri, kadmium, dan litium. Jadi jika dibuang sembarangan, logam-logam ini dapat mencemari tanah dan air. Yang kedua, resiko kebakaran dan ledakan. Akumulator yang telah rusak atau dibuang secara tidak sesuai prosedur bisa meledak atau terbakar, terutama jika terkena suhu yang panas. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak negatif dari aki gel. Kurang lebih dari pencemaran logam berat dan resiko kebakaran dan ledakan. Cuma ada beberapa tambahan yaitu pencemaran tanah dan air. Hal ini karena adanya cairan elektrolit yang ada di dalam akumulator seperti asam sulfat yang sifatnya sangat korosif. Jadi jika bocor, zat ini bisa merusak lingkungan. Terus juga ada penambahan limbah elektronik atau e-waste. Jadi akumulator bekas yang dibuang sembarangan bisa menambah jumlah limbah elektronik yang sulit diuraikan dan membutuhkan penanganan khusus. Terus yang terakhir itu ada ancaman bagi kesehatan manusia. Paparan langsung terhadap bahan kimia dalam akumulator gel dapat menyebabkan iritasi kulit dan juga iritasi mata. Selanjutnya ada beberapa gangguan-gangguan lain yang bisa disebabkan oleh paparan langsung dari bahan kimia yang ada dalam akumulator tersebut. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan dari perbandingan antara akumulator konvensional dengan akumulator gel. Jadi untuk akumulator konvensional itu menggunakan elektrolit cair berupa asam sulfat. Sedangkan kalau akumulator
gel itu menggunakan elektrolit yang dicampur dengan bahan pengental seperti silika. Itu kan supaya bentuknya menjadi gel. Terus perbedaan ini juga membuat akumulator gel lebih aman karena tidak mudah tumpah atau bocor, bahkan saat terguncang ataupun miring. Terus juga akumulator konvensional itu memerlukan pengecekan dan penambahan air secara berkala. Sementara kalau akumulator gel bersifat bebas perawatan atau maintenance free, dan juga umur pakai baterai gel itu umumnya lebih lama dibandingkan dengan baterai konvensional atau baterai biasa, terutama jika digunakan dengan benar dan kondisi yang sesuai. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai prototipe yang telah kelompok kami buat. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara prototipe ini bekerja. Nah, di sini adalah suplai dari bahan bakar akinya. Bisa dilihat untuk fungsinya, yakni sisa dari air akinya tersebut bisa diambil lalu dimasukkan ke sini dan nantinya akan menjadi air aki yang baru. Kemudian air yang baru bisa dimasukkan ke sini lagi dan bisa diteruskan secara bertahap. Tapi untuk suplainya tidak bisa dilakukan terus-menerus karena airnya akan rusak atau kotor, dan kalau karena itu bisa diganti dengan air aki yang baru. Dan kemudian hal ini akan memadatkan elektrolit sehingga menciptakan desain tertutup rapat yang tidak memerlukan perawatan yang lebih intensif. Baik, begitu teman-teman. Sekian dari penjelasan saya tentang prototipe ini, dan kemudian yang prototipe ini akan dijalankan oleh teman saya, Faisal. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan prototipe pertama dari UPS tersebut. Yang dimaksud UPS adalah Unreliable Power Supply, di mana sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya bahwa sudah diakumulasikan menggunakan aki akumulator dengan yang diubah oleh asam sulfat dan sebagainya melalui penyaringan filter oleh modul yang kedua ini. Kita fokus ke prototipe yang utama, di mana UPS ini akan digunakan jika kehabisan energi atau listrik yang mati, maka akan digunakan oleh energi yang lain, yaitu dengan akumulator tersebut. Dengan modul tambahan, yaitu kita singkat saja seperti modul UPS, yang dimana modul tersebut akan menjadi konverter sumber utama energi, yang dimana sudah menjadi safety juga bagi UPS tersebut. Jika ada kerusakan atau kehabisan energi, maka otomatis akan mengalihkan ke akumulator tadi, yang dimana menjadi sumber cadangan dari energi tersebut. Jadi begitulah kenapa aki akumulator bisa dikonversikan menjadi UPS, karena hal tersebut sangat terbaik untuk penjagaan lingkungan serta energi. Kelebihan dan kekurangan pasti ada di setiap proyek yang dimiliki oleh suatu seseorang. Jadi itulah penjelasan prototipe tadi, yang dimana UPS akan ada sumber energi cadangan dari aki akumulator tersebut. Selanjutnya saya akan melemparkan kesimpulan kepada rekan saya. Baik teman-teman, jadi di sini akan dijelaskan kesimpulan dari apa yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Akumulator kendaraan bekas mengandung bahan berbahaya seperti asam sulfat yang dapat mencemari lingkungan jika dibuang secara sembarangan, khususnya ke wilayah perairan. Salah satu solusi untuk mengurangi dampak tersebut yakni dengan mendaur ulang aki menggunakan metode pemadatan elektrolit, sehingga lebih aman dan memiliki umur pakai yang cukup panjang. Sekian, terima kasih.